Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dalam program Kapas, Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan menarik dengan judul Bila Cinta Bertepuk Sebelah Tangan. Naik kapal, duduk di anjungan, lambaikan tangan ke arah pelabuhan. Bila cinta bertepuk sebelah tangan, minta Tuhan tolong arahkan. Lantas bagaimana bila cinta memang bertepuk sebelah tangan? Apa yang harus dilakukan? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita yang sangat penting, kali ini puji Tuhan sudah hadir bersama saya di studio Cornelius Media narasumber kita yaitu keluarga hamba Tuhan, keluarga Pendeta Bawengan Roti. Pendeta Michael Bawengan Emin saat ini melayani sebagai salah satu pendeta senior di Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Misi Minahasa Utara Bitung. Beliau menikah dengan Ibu Jen Selvi Roti Eskom dan dikaruniai Allah dua orang putri, Emily dan Esther Lee. Keluarga Pendeta Bawengan Roti adalah keluarga yang penuh semangat dan dedikasi dalam pelayanan, rendah hati dan suka berbagi. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita. Shalom Pendeta Michael Bawengan dan Ibu. Shalom. Apa kabarnya Pendeta dan Ibu? Puji Tuhan, luar sehat biasa. Ya, sehat, Pendeta. Puji Tuhan. Kami senang Pendeta dan Ibu boleh berkesempatan hadir di studio Cornelius Media dan bersedia menjadi narasumber dalam program Kapas kali ini. Baik Pendeta dan Ibu, kita akan berdiskusi. Mari kita tunduk kepala dan kita awali dengan doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami sebab Engkau baik. Engkau mempertemukan kami kembali di dalam program Kapas Cornelius Media. Kiranya Tuhan menolong kami ketika kami akan berdiskusi dengan narasumber kami, keluarga Pendeta Bawengan Roti, agar apa yang kami diskusikan pelajari bersama, boleh menuntun keluarga-keluarga kami ya Tuhan, untuk bahagia di dunia ini dan bersiap ke surga. Terpujilah Engkau Tuhan, sumber hikmat dan akal budi, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Pendeta Michael Bawengan dan Ibu, topik kita judulnya adalah Bila Cinta Bertepuk Sebelah Tangan. Nah, mengapa topik ini penting untuk kita bicarakan Pendeta? Dan apa saja kira-kira objektif atau sasaran dari diskusi kita kali ini? Ya. Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, baik, terima kasih Pendeta. Sebentar nanti Ibu Bawengan akan jelaskan tentang apa maksud cinta bertepuk sebelah tangan. Tetapi saya ingin memulai dengan menyoroti judul diskusi kita kali ini. Yang pertama, mari kita definisikan kata cinta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta adalah suka sekali atau sayang benar atau benar-benar sayang. Dan menurut Wikipedia, cinta adalah suatu emosi dari afeksi atau perasaan kejiwaan yang kuat dan ketertarikan pribadi. Cinta juga dapat diartikan sebagai suatu perasaan dalam diri seseorang. Dan dalam konteks filosofi, cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, kemudian perasaan belas kasih dan kasih sayang. Najwa Shihab di channel YouTube-nya pernah menayangkan diskusi bersama Abi Quraish Shihab di bawah tema yang sama dengan tema kita saat ini, yaitu jika cinta bertepuk sebelah tangan. Ya. Dan di awal diskusi, Abi Quraish memberikan definisi cinta. Bahwa cinta itu katanya adalah permainan antara dua pihak. Di mana kedua pihak bisa saja sama-sama menang, tetapi juga bisa jadi sama-sama kalah. Cinta seperti naik sepeda. Pada mulanya sulit, kemudian bisa saja terjatuh-jatuh. Tetapi kemudian kalau sudah mahir, kita bisa bersepeda di jalan yang terjal tanpa pegang kendali. Cinta adalah dialog antara dua aku. Dan jika ada satu pihak yang
memaksakan kehendaknya dan enggan berdialog, bukan cinta namanya. Jadi cinta itu adalah dialog antara dua belah pihak. Cinta tidak boleh dipaksakan. Lalu kalau menurut kami, setelah kami berdiskusi, cinta adalah hasil dari sebuah tindakan cinta. Artinya manusia lebih dulu dicintai daripada mencintai. Contohnya, manusia sudah merasakan cinta bahkan sejak dari kandungan. Kemudian ketika dia dilahirkan, dia beranjak bertumbuh, beranjak remaja, orang muda, hingga ada suatu waktu di mana dia mulai merasakan getaran tenaga yang kuat dari dalam dirinya, ketika dia mulai menyukai lawan jenisnya, dan ini yang kita sebut jatuh cinta. Tetapi itu nanti, setelah seseorang memulai hidupnya dengan merasakan bagaimana ia dicintai. Jadi yang lebih dahulu bukan mencintai tetapi dicintai. Nah, judul kita dimulai dengan kata bila. Ini sama dengan kata jika atau if dalam bahasa Inggris. Dan dalam tata kalimat bahasa Indonesia yang benar, maka kata bila atau kata jika atau kata jikalau adalah kata penghubung atau konjungsi atau konjungsi yang bersyarat atau klausa bersyarat yang tidak boleh ditempatkan di awal kalimat tetapi di tengah kalimat. Jadi topik kita, bila cinta bertepuk sebelah tangan, adalah kalimat kedua yang terhubung dengan kata bila tadi. Nah, sekarang kalau mau ditambahkan, kira-kira apa kalimat depan yang tepat? Nah, saya coba menambahkan kalimat depan seperti ini. Apa yang harus dilakukan bila cinta bertepuk sebelah tangan? Dengan demikian, itu melengkapi kalimat ini. Maka inilah menjawab pertanyaan, mengapa topik ini penting untuk dibahas? Karena ini program keluarga, maka topik ini lebih kepada apa yang harus dilakukan jika dalam keluarga ada ternyata cinta yang bertepuk sebelah tangan. Tapi ada kira-kira 3 sasaran untuk kita diskusikan. Yang pertama adalah kepada pasangan suami istri yang mengalami cinta tidak berbalas. Menikah cuma karena mungkin dijodohkan, atau karena ada kepentingan-kepentingan yang terkait dengan itu. Lalu yang kedua, kepada seluruh anggota keluarga, karena cinta tidak berbalas ini bukan cuma dialami oleh pasangan muda-mudi atau pasutri, pasangan suami istri, tetapi bisa juga antara orang tua dan anak. Apalagi barangkali di dalam keluarga ada orang tua tiri atau anak tiri, seperti topik-topik yang sebelumnya kita telah bahas. Kemudian yang ketiga adalah kepada pasangan muda-mudi yang masih dalam tahap mencari pasangan. Setidak-tidaknya diskusi kita kali ini akan menjadi penunjuk arah. Apa yang harus dibuat ketika cinta bertepuk sebelah tangan. Mungkin demikian di bagian awal diskusi kita pada saat ini, Pendeta. Terima kasih Pendeta Bawengan sudah menjelaskan tentang mengapa topik ini penting dan juga sasaran dari diskusi kita kali ini ya Pendeta. Nah tadi sempat Pendeta singgung bahwa Ibu akan menjelaskan apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan cinta bertepuk sebelah tangan. Silakan. Ya, tadi Pendeta sudah menjelaskan tentang apa arti itu cinta. Nah sudah jelas tentang arti cinta, bahwa cinta adalah dialog antara dua aku. Tidak boleh hanya sepihak, tetapi harus seimbang antara kedua belah pihak. Dan ketika ada seorang yang mencintai orang lain, tetapi cinta tidak berbalas, maka itu disebut cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi apa yang dimaksud dengan cinta bertepuk sebelah tangan? Cinta bertepuk sebelah tangan adalah sebuah peribahasa atau opini masyarakat tentang ungkapan gagalnya sebuah perjuangan cinta yang dilakukan oleh salah satu individu di mana orang yang dicintai menolak perasaan dari orang tunggal pertama. Dan cinta bertepuk sebelah tangan atau cinta tak berbalas adalah cinta yang tidak dibalas secara terbuka, tidak ditanggapi atau tidak dipahami meski si pihak yang mencintai biasanya ingin sekali cintanya dibalas oleh pihak yang dicintai. Baik, jadi cinta tak berbalas ini ya. Iya. Jadi ada upaya dari satu pihak tapi tidak ada respon. Ya. Dan yang sekarang lagi keren itu atapu. Nah, ini mungkin mau tambahkan tentang Silakan. atapu itu. Iya. Sekarang kan biasanya orang-orang muda itu tahu itu atapu. Lagi viral baik di Twitter, Facebook, Instagram tentang apa sebenarnya ini atapu ini. Padahal kata atapu ini adalah diviralkan oleh salah satu anak yang masih balita.
dia baru belajar bicara. Jadi waktu orang tuanya mengajarkan, coba bilang dalam bahasa Inggris, say I love you. Tapi karena dia belum terlalu pintar untuk berbicara, sampai dia hanya mengatakan atapu. Jadi biasanya kalau para muda-mudi, ada juga para suami istri yang masih muda, untuk mengatakan I love you, mereka mengatakan atapu. Padahal itu I love you. Anak kami yang kedua juga di Papua, kalau orang-orang Papua sekitaran Jayapura, mengenal anak kami bukan namanya Esterly, tapi namanya Afu. Karena waktu dia masih balita, dia belajar untuk bicara I love you, dia hanya bilang Afu. Jadi Afu atau atapu ini, padahal itu kata I love you. Tapi diviralkan oleh, bukan anak ini yang viralkan, tapi pengguna media sosial menggunakan kata atapu atau I love you. Iya, jadi sebenarnya atapu bukan cinta tidak berbalas, justru I love you. ya dia mengatakan I love you. Baik, terima kasih. Ibu sudah menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan cinta bertepuk sebelah tangan ya. Nah, ini pertanyaan mungkin lebih personal sedikit ya pendeta dan Ibu. Pernah tidak mengalami cinta bertepuk sebelah tangan ini? Atau mungkin ada teman, sahabat, pendeta atau keluarga mungkin ya yang pernah mengalaminya. Apa kira-kira yang dirasakan? Iya. Nah, kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kami, nah kami dalam pengalaman sebelum menikah kami berpacaran hampir 7 tahun. Dan memang bisa dibilang cukup lama dalam berpacaran. Tetapi awal mula kami berpacaran, saya ingat waktu itu tahun 2002. Dan saya, karena waktu itu belum terlalu canggih seperti sekarang. Belum punya handphone. Ya, belum punya handphone. Jadi saya bahkan menulis secari kertas untuk mengungkapkan isi hati saya kepada Mem. Dan kemudian saya menyampaikannya melalui teman saya pada waktu itu. Jadi dia menyampaikan, saya tidak langsung menerima jawaban pada saat itu, saya menerimanya pada keesokan harinya. Dan itu pun jawaban dalam bentuk, akhirnya kita bisa jalan sama-sama ke chapel waktu itu saya ingat. Jadi dia mengirim sinyal bahwa dia menerima maksud-maksud pernyataan hati saya. Tetapi waktu itu saya rasa bahwa apa yang saya ungkapkan belum terlalu berterima. Artinya bagi saya waktu itu masih bertepuk sebelah tangan. Ya, tapi ya waktu demi waktu kami kemudian terus membangun relationship dan pada akhirnya ya tahun demi tahun ternyata itu terbentuk. Jadi pengalaman saya tidak menghadapi yang namanya cinta bertepuk sebelah tangan yang begitu ekstrim karena pada akhirnya kami terus berpacaran. Tetapi Mem bisa menceritakan ada sahabat-sahabat kami, anggota jemaat yang menghadapi cinta bertepuk sebelah tangan. Silakan. Ya, ada teman saya waktu saya kerja sebelum kami menikah, memang sangat kelihatan bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan. Si perempuan yang sangat menyukai pria ini. Jadi apapun yang pria ini inginkan selalu dia penuhi. Sampai-sampai semuanya mau dikasih kepada pria ini karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Tetapi sayang hubungannya tidak lanjut sampai pernikahan karena mereka akhirnya tidak memutuskan untuk sampai menikah karena memang si pria tidak mencintai sama sekali teman saya ini yang perempuan ini. Gitu. Kira-kira apa yang dirasakan? Yang dirasakan teman saya ya. Saat itu dia sangat kecewa. Pada waktu itu saya ingat dia tinggal jauh dari tempat kami kerja. Kalau saya tinggal di kos-kosan. Jadi ada berapa malam sering-sering dia datang di tempat saya kos dan selalu menangis. Ya, perempuan kalau sudah sedih selalu itu menangis. Saya bilang berdoa banyak, pasti boleh mau dapat cowok yang lain yang lebih lagi dari yang dia cintai ini, yang hanya cinta bertepuk sebelah tangan. Iya. Dan puji Tuhan mereka sudah punya rumah tangga masing-masing. Si teman saya yang pria sudah punya istri yang lain. Maksudnya menikah dengan bukan yang teman saya perempuan ini. Baik. Bahkan ada pasangan lain yang si wanita katakan bahwa fisik saya ini milik suami saya. Iya. Tapi Iya, itu. hati saya. Hati saya. Waduh. Tidak. Jadi istilahnya bagian ini ke atas tetap Milik suami. Oh tidak, ini ke atas setengahnya dirinya sendiri. Yang sebagian setengahnya milik suaminya. Mereka sampai memiliki 3 orang anak, tetapi akhirnya mereka juga cerai. Ini yang lain lagi. Ada beberapa case waktu di tempat kerja. Jadi mungkin mereka ya terpaksa
Iya, terpaksa menikah. Mereka hanya dijodohkan. Baik. Oh, Itulah jadi yang pertama itu adalah Masih belum menikah. dalam konteks belum Iya, bernikah masih ya. pacaran waktu itu. Tidak tahan lama. Yang satunya lebih ekstrim ya. Iya, Iya. ini sampai Bahkan sudah 3 berumah punya tangga. anak. Dan 3 orang mereka anak. keluarga yang produktif, yang Iya. mapan, tetapi ya itulah pada akhirnya intinya mereka bercerai. Bercerai. Jadi intinya hati tidak bisa dibohongi ya. Iya. Tidak bisa dibohongi. Baik. Terima kasih pendeta dan ibu sudah mau berbagi. Dan pendeta Michael Bawengan dan ibu, kita akan jeda sejenak ya. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang bila cinta bertepuk sebelah tangan. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengkonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang bila cinta bertepuk sebelah tangan bersama dengan Pendeta Bawengan dan Ibu. Pendeta dan Ibu, tadi kita sudah panjang lebar berdiskusi tentang apa itu cinta bertepuk sebelah tangan, apa yang dirasakan dari sebagian contoh ya sahabat yang pernah mengalaminya. Nah, kira-kira apa ciri-ciri atau tanda bila cinta bertepuk sebelah tangan? Nah, sebenarnya ciri-ciri kita sudah bisa lihat, dan waktu kami berpacaran kan saya juga akan menilai apakah Mem waktu itu Jane, apakah dia mencintai saya. Itu dari responsnya ketika saya berbicara, dia senang menyambut pembicaraan dan sebagainya. Jadi artinya bahwa ketika memasuki bahtera rumah tangga, kita sudah dapat memastikan bahwa pasangan kita itu mencintai kita atau tidak. Bukan hanya respons kita kepada dia. Nah, kecuali pasutri atau pasangan suami istri yang tidak melalui proses ini. Nanti kita akan ceritakan juga ada pasangan-pasangan yang di pertanyaan atau di diskusi kita selanjutnya. Dan bisa jadi sebuah rumah tangga yang dibangun atas dasar cinta tidak berbalas ini karena tadi saya sudah katakan mungkin dijodohkan, bahkan tadi contoh, atau ada kepentingan-kepentingan yang lain, mungkin kepentingan harta atau jabatan atau garis keturunan dan lain-lain, sehingga tidak dibangun komunikasi yang kita sebut dengan cinta tadi. Dan itu tidak sering terjadi, jarang-jarang terjadi. Seorang yang memilih menikah dengan orang yang tidak mencintainya membawa duka yang besar ke dalam hidupnya kalau cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, ada seorang penulis artikel namanya Endah Wijaya, dalam artikelnya di vimela.com mengemukakan ada 7 tanda cinta bertepuk sebelah tangan. Yang pertama, dia tidak menepati janji yang disepakati bersama. Salah satu tanda yang jelas bahwa cintamu mungkin tidak seimbang adalah ketika pasanganmu seringkali tidak memenuhi janji atau komitmen yang telah dibuat bersama. Dia cuma main-main dalam sebuah perjanjian itu. Mungkin, ayo kita mungkin jalan ke pantai. Lalu sudah tiba waktunya dia tidak bersedia. Nah, ini menjadi tanda bahwa dia tidak merespons cinta kita. Kemudian yang kedua, dia menuntutmu untuk selalu membuat dia bahagia. Hubungan yang sehat adalah tentang memberikan dan menerima kasih sayang. Namun, jika pasanganmu terus menuntutmu untuk selalu membuatnya bahagia tanpa memberikan hal yang seimbang, ini bisa menjadi tanda bahwa cintamu tidak dihargai dengan benar. Jadi dia cuma mau dianya saja. Dia tidak merespons atau tidak melakukan sesuatu untuk saya. Kemudian yang ketiga, dia tidak pernah mempedulikan perasaanmu. Sebuah hubungan yang sehat membutuhkan empati dan perhatian terhadap perasaan pasangan. Jika pasanganmu terus-menerus mengabaikan atau tidak mempedulikan perasaanmu, ini bisa menjadi tanda bahwa hubungan ini tidak seimbang secara emosional. Jadi mungkin yang keempat. Dan yang keempat, dia tidak punya inisiatif untuk membangun komunikasi terbuka. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk hubungan yang sukses. Jika pasangan Anda tidak memiliki inisiatif untuk membuka komunikasi atau tidak mau berbicara tentang perasaan
dan harapan kalian, ini bisa menjadi pertanda bahwa dia mungkin tidak serius dengan hubungan ini. Dan yang kelima, dia mengabaikan usahamu untuk dekat dengannya. Jika kamu merasa selalu berusaha untuk mendekati pasanganmu, namun dia terus mengabaikan upayamu, ini bisa menjadi tanda bahwa perasaannya tidak setingkat denganmu. Hubungan yang sehat membutuhkan usaha dari kedua belah pihak. Dan yang keenam, dia membuat sering merasa cemas dan khawatir. Jika hubunganmu sering membuatmu merasa cemas dan khawatir, ini bisa menjadi tanda bahwa ada ketidakseimbangan dalam hubungan tersebut. Pasangan yang setia dan peduli seharusnya membawa ketenangan dan kebahagiaan, bukan kecemasan dan kekhawatiran. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dia selalu membuat kecewa. Nah, jika pasanganmu terus-menerus membuatmu kecewa dengan tidak memenuhi harapan atau tidak konsisten dalam tindakannya, ini menjadi tanda bahwa hubungan ini tidak sehat. Jadi itu ciri-ciri cinta kita bertepuk sebelah tangan, bahwa tidak ada respons yang baik dari lawan komunikasi kita. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi kalau kita melihat 7 ciri yang atau tanda yang Pendeta kemukakan bersama dengan Ibu tadi, kita bisa self screening ya di dalam hubungan kita dengan pasangan kita ya Pendeta. Baik, terima kasih. Nah sekarang apa dampak negatif bagi si korban yang cintanya tidak berbalas, Pendeta dan Ibu? Dan apakah ada dampak positifnya? Silakan Pendeta dan Ibu. Memang kalau dampak secara langsung, kalau sudah berumah tangga, pasti ujung-ujungnya adalah perceraian. Iya. Atau kalau dia bertahan dan tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan, itu berarti pertengkaran yang selalu, yang sering akan terjadi. Nah, kita juga perlu mengutip yang 7 ciri tadi, bahwa bisa jadi kita tahu kita saling mencintai, tapi di sini kita bisa mengoreksi lagi bahwa bisa jadi orang saling mencintai, tapi ada ternyata hal-hal yang seakan bahwa mulai tidak bertepuk sebelah tangan. Dan memang kan ada contoh dari pengalaman kami dalam pelayanan. Jadi memang mereka menikah saling mencintai, tetapi lama-kelamaan waktu cinta itu dari sang suami mulai berkurang dan hilang, bisa dikata. Jadi si ibu yang hanya cinta bertepuk sebelah tangan. Mereka memiliki sampai 2 orang anak, sampai sudah mahasiswa waktu itu. Tapi akhirnya mereka bilang sudah tidak bisa lanjut lagi pernikahan ini. Jadi akhirnya pisah. Jadi kalau mau lihat ada dampak negatifnya di situ, karena cinta bertepuk sebelah tangan, akhirnya mereka pisah. Kalau ada cerita saya, pengalaman kami, saya punya sepupu ini. Sepupu saya memang waktu itu belum menikah, masih tahap pacaran. Tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan, dia sampai datang tinggal di rumah dan mengambil ini pisau atau silet-silet kecil ini, menggores-gores tangannya, hampir kena, putus dia punya nadi. Dan dia hampir meninggal. Itulah salah satu negatifnya ya. Karena cintanya dia terlalu cinta tapi yang si perempuan tidak berbalas. Jadi boleh saya katakan agak depresi ya? Iya, dia depresi juga. Dia memang lari, dia kan suka minum. Dia minum minuman keras. Sampai membuatnya sampai titik yang terendah dikatakan ya hampir meninggal sebenarnya saat itu. Ini bahaya dampak juga negatif, ya. Dampak yang sangat buruk. Ya, baik. Jadi bagi pemuda-pemudi yang sedang bergabung dengan kita, mungkin ini jadi pelajaran juga ya. Bila cinta kita tidak direspon, tidak berbalas, jangan memaksakan diri ya, atau jangan melukai diri sendiri ya. Ya. Nah, apa ada dampak positifnya Pendeta dan Ibu? Contohnya mungkin pada waktu pacaran ya. Kalau mungkin sudah menikah agak sulit kita menemukan dampak positifnya. Tapi kalau sementara pacaran belum menikah, apa ada dampak positifnya Pendeta? Ya, dampak positifnya itu sebuah tantangan. Nah, mungkin kita perlu mengoreksi diri. Apa kekurangan saya yang perlu saya tingkatkan, sehingga mungkin dengan cewek yang sama, wanita yang sama, dengan perubahan saya, ya kemudian dia bisa menerima saya. Atau ya jangan berhenti di situ. Karena masih ada lagi yang lain yang bisa kita coba. Tapi ya kita tertantang untuk berubah. Oh, ini yang kurang. Sehingga kedepannya justru cinta kita akan sangat mudah disenangi, diterima oleh lawan pasangan kita. Ya, lanjutan dari cerita yang saya katakan tadi tentang sepupu saya yang hampir meninggal. Jadi karena dia memilih tinggal di rumah kami, dekat dengan rumah dia punya pacar ini. Dan puji Tuhan,
Akhirnya mereka menikah. Dia melakukan yang terbaik pada waktu itu, dia malas-malas sekolah, suka mabuk-mabuk. Jadi syarat kalau ingin pacaran dan akhirnya menikah, dia harus tinggalkan, berubah. Iya. Memang dia ada masih mabuk-mabuk sedikit, tetapi sudah agak perubahan yang sangat signifikan yang kami lihat, dan dia sudah bisa bekerja dengan baik. Akhirnya mereka sampai menikah. Oh, jadi itu dampak positifnya. Iya, itu dampak positifnya. Tadi kan yang saya ingin katakan negatifnya ya. Berubah. Dia berubah. Jadi dari dalam diri sendiri ada keinginan ya Jadi untuk bagi- memperjuangkan cintanya. Iya. Jadi bagi orang-orang Luar muda yang biasa saat itu. sudah berjuang lalu belum diterima, ya jangan putus-putus usaha untuk terus berjuang. Nah, itu yang saya mau tanyakan, Pendeta. Kira-kira Pendeta dan Ibu boleh bagikan tips apa yang harus dilakukan bila Iya. cinta kita bertepuk sebelah tangan. Silakan, Pendeta dan Ibu. Iya, masih dalam artikel yang sama yang kami dua baca, karena 7 ciri-ciri cinta yang bertepuk sebelah tangan, kemudian langsung ada solusi di sana disampaikan apa yang harus dilakukan. Nah, yang pertama, cobalah membicarakan ketidaksetujuan ini dengan pasanganmu. Jikalau perilakunya tidak berubah, pertimbangkan apakah hubungan ini benar-benar sehat untukmu, lalu kemudian jangan ragu untuk menetapkan batasan dan menghargai diri sendiri. Lalu kemudian yang kedua, jangan ragu untuk menyatakan kebutuhan dan harapanmu dalam hubungan. Pastikan pasanganmu juga berkontribusi untuk menjaga kebahagiaan bersama. Jika dia tidak dapat memahami ini, kamu mungkin perlu menilai kembali prioritas dalam hubungan. Oke. Lalu yang ketiga, komunikasikan perasaanmu dengan terbuka. Dan lihat apakah pasanganmu bersedia untuk mendengar dan memahami. Jika dia tetap tidak responsif, pertimbangkan apakah kamu ingin melanjutkan hubungan ini atau berhenti sampai di sini. Dan yang keempat, ajukan pertanyaan terbuka dan dorong pasanganmu untuk berbicara tentang perasaan dan harapannya. Jika dia tetap tertutup, pertimbangkan apakah kamu ingin melanjutkan hubungan ini tanpa kejelasan dan komunikasi yang memadai. Kelima, jangan ragu untuk membicarakan perasaanmu dan memberitahu pasanganmu bahwa hubungan memerlukan kontribusi dari keduanya. Jika dia tidak bersedia berusaha, pertimbangkan apakah ini adalah hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Dan yang keenam, evaluasi apakah hubungan ini memberikan dukungan emosional dan kestabilan yang kamu butuhkan. Jika tidak, pertimbangkan apakah kamu ingin melanjutkan hubungan ini atau mencari kebahagiaanmu sendiri. Ya, lalu yang ketujuh, jangan ragu-ragu untuk mengungkapkan harapan dan kebutuhanmu dengan jelas. Jika pasanganmu tidak mampu memenuhi harapan tersebut, pertimbangkan apakah kamu ingin terus melanjutkan hubungan ini atau tidak. Dari 7 ini, seakan ini mengarah kepada sebuah keluarga yang apabila hubungan mereka sudah bangun tetapi masih ada yang perlu diperbaiki. Tapi bagi anak-anak muda di luar sana, ini adalah sebuah tantangan yang kita jangan sampai lebih cepat putus asa. Kita harus terus, dan kalau boleh jangan kemudian kecewa, lalu kemudian pasangan yang kita tanya tidak mau, kita hina dia di media sosial atau melakukan tindakan yang sebenarnya tidak perlu. Tapi ya kita terima, buat hubungan dengan dia tetap baik, karena cinta juga kan tidak harus memiliki. Ya, walaupun kita ditolak, tapi kita bisa berteman terus dengan dia. Siapa tahu di kemudian waktu bisa bertumbuh cinta itu kemudian. Yang penting dua-duanya belum menikah ya, Pendeta. Ya, dua-duanya belum menikah. Iya. Baik, terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Michael Bawengan dan Ibu untuk informasi yang sangat penting dan menarik ya dari diskusi kita kali ini tentang bila cinta bertepuk sebelah tangan. Sahabat Kapas, kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas, dan saking menariknya perbincangan kita dengan narasumber kita, Pendeta Bawengan dan Ibu, tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir dari diskusi kita. Pendeta dan Ibu, kira-kira apa mungkin
cinta yang awalnya bertepuk sebelah tangan kemudian berubah menjadi mutual love atau saling mencintai yang menguntungkan kedua belah pihak. Silakan. Iya. Nah, dari pengalaman kami pribadi kan tadi kami sudah katakan bahwa tidak ada, tetapi melihat sahabat-sahabat kami yang mereka kemudian berumah tangga tapi tidak berpacaran. Ada yang ketemu di media sosial, ada bahkan yang mungkin temannya yang memberitahukan lalu kemudian bertemu dengan pasangannya. Dan kalau menurut cerita mereka katakan bahwa ya pertama mereka ketemu, mereka sudah lihat muka dengan muka, ada tadinya perasaan yang tidak suka, tetapi sang pria, dan memang kami lihat beliau ini, Bapak Pendeta ini seorang yang sangat rajin. Ya, walaupun dari sisi fisik mungkin tidak pas kepada memnya atau istrinya, tetapi dari sifat yang dia tunjukkan bukan hanya kepada keluarganya, tetapi yang kami lihat. Kami juga, iya. biasa kami tinggal. Ya, dia rajin dan kemudian dia berbicara lembut. Dan pada akhirnya kami melihat rumah tangganya sekarang anak-anak sudah besar dan mereka masih tetap rukun-rukun. Bahkan kalau kami menelpon, mereka bahkan sangat suka memberitahukan hal-hal yang baik dari rumah tangga mereka. Bahkan kalau mereka datang ke Manado, mereka mampir ke rumah, tinggal dengan kami. Jadi tadinya mungkin 1, 2, bahkan 3 tahun mereka sulit membangun komunikasi. Tetapi lama-kelamaan cinta mereka bertumbuh dan mereka menjadi keluarga yang kuat, bahkan menjadi teladan bagi keluarga-keluarga. Iya, mutual love. Ada juga pendeta yang masih pendeta muda. Ya, pendeta muda. Yang masih pendeta muda juga itu hanya bertemu lewat media sosial. Media sosial. Dan beda pulau. Jadi pendeta dari Papua ke Sulawesi. Dan memang ini si ibu, cewek ini waktu itu sebelum menikah, memang kelihatan sekali cinta bertepuk sebelah tangan. Hanya karena dia ditinggal menikah, calon pasangannya menikah dengan yang lain, jadi akhirnya dia berpikir lebih baik saya menikah sudah. Nah, jadi akhirnya memang 1, 2, sampai 3 tahun pertama itu masih kelihatan sekali cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi dengan kunci pendeta bilang apa? Banyak berdoa. Banyak berdoa, lutut katanya lebih dekat dengan lantai. Dan puji Tuhan, mutual love sekarang. Sudah saling mencintai. Mereka juga sudah memiliki 2 orang anak. 2 orang anak. Ya. Puji saling Tuhan. mencintai dan bahagia ya. Iya. Bahagia, bahkan menjadi contoh juga bagi kita keluarga yang lain yang pacaran lama. Ini mereka tidak pacaran. Jadi bagi mereka yang mengalami tantangan ini, obstacle ini, bisa ternyata ya, Bisa. dengan doa, dengan usaha, upaya, tapi jangan menyakiti diri sendiri ya. Iya, seperti yang tadi saya katakan. Baik, ternyata bisa menjadi mutual love. Iya, dan memang tadi kuncinya itu pendeta adalah doa. Apabila kita mungkin menyukai seseorang, ini bagi orang-orang muda ya yang ada di sana, menyukai seseorang kemudian mau mengungkapkan, tapi kelihatan dia kurang respon, jangan putus asa. Banyak berdoa, doakan dia, karena pasti Tuhan akan membantu pertumbuhan cinta di hatinya, dan satu saat kita akan rasakan kebahagiaan. Baik, Itu. baik pendeta. Nah, saya penasaran pendeta dan ibu dengan istilah orang muda sekarang PHP ya. Jadi ada yang tidak mencintai tapi masih memberi harapan. Ada yang misalnya cowoknya suka sekali tapi cintanya bertepuk sebelah tangan, tapi si wanita ingin mengambil keuntungan. Jadi memberi harapan palsu. Kira-kira bagaimana tanggapan pendeta dan ibu? Iya, memang selama kami di Unclub waktu berkuliah, saya lihat teman-teman saya banyak juga begitu. Case-case seperti itu. Ya, mungkin karena ada, apalagi yang tanda kutip kebutuhan keuangan itu yang mendasar, sehingga ada kadang-kadang, ya saya mohon maaf bisa katakan ini, ada cewek-cewek yang cuma menggunakan kesempatan Memanfaatkan. itu. Iya, Memanfaatkan kesempatannya. Dan tentunya ini bagi si laki-laki ini jadi korban. Iya. Iya, dia merasa bahwa sudah betul-betul cewek ini mau sayang saya, tapi ternyata ada motivasi yang lain di balik itu. Tapi itu bukan hanya laki-laki ya. Iya. Ada pengalaman saya. Jadi kalau biasanya kan kalau begitu laki-laki katanya yang kelihatan dirugikan, sudah ajak dia makan,
ya berikan hadiah tapi dan ada sebagainya. sebaliknya ya? Tapi ada yang sebaliknya. Nah, Sebalik. yang sebaliknya ini, yang perempuan yang banyak berkorban. Jadi korban, Karena dari ya? sisi ekonomi, Dan dia jadi korban. iya, karena sisi ekonomi perempuan ini yang bisa dikata Memiliki lebih. lebih banyak Iya. uang lah bisa dikata. Jadi dia yang sering traktir. Jadi pas waktu mereka putus, dia bilang sudah banyak pengeluaran. Kan kalau laki-laki sudah biasa ya. Tapi kalau perempuan ini dia yang banyak keluar. Jadi si pria ini mengganti rugi. Hitung-hitung berapa kira-kira dan mereka sepakat. Saya tidak perlu sebutkan jumlahnya. Karena nanti kalau dia nonton siaran ini pasti dia tahu yang saya maksudkan ini. Ada dengan jumlah uang yang besar yang diberikan dari si pria berikan kepada si Ganti wanita. rugi ya. Untuk ganti rugi. Nah memang kalau secara eksternal kita tidak bisa tebak atau tidak bisa lihat ciri-cirinya apakah dia cinta benar ke saya atau tidak. Maka ya mesti secara internal memang kita perlu kerjasama dengan Tuhan untuk pasangan kita Kuncinya ini. doa. Kuncinya itu. Karena kalau tidak bisa saja kita hanya lihat fisiknya karena kita suka ke dia karena fisiknya atau tampak luar. Kita lupa bekerja sama dengan Tuhan untuk yang dalam hatinya sehingga. Jadi kepada orang muda jangan lupa. Memang doa itu sangat penting untuk menentukan hatinya motivasinya benar atau tidak. Jadi yang suka PHP juga harus dihentikan ya. Ada satu juga, tambahan satu, waktu di tempat kerja yang memang suka sekali ini perempuan. Kalau tadi kan dari materi. Jadi pelajaran untuk para gadis di luar sana, dia ini perempuan ini sampai memberikan semuanya kepada bukan cuma materi ya, sampai memiliki anak. Tetapi karena cinta ini bertepuk sebelah tangan, teman saya yang pria, dia tinggalkan dan dia menikah dengan orang yang lain. Itu lebih rugi lagi. Jadi kalau cuma uang kita bisa cari di mana. Tetapi kehormatan sebagai perempuan sudah hilang saat itu sampai memiliki seorang anak dan pria ini tidak mau tanggung jawab. Di situasi yang sama kalau memang PHP itu masih berlangsung, nah kalau itu bisa berubah dan kalau dengar program ini dan bisa berubah, saya rasa cintailah pasanganmu, jangan PHP lagi. Cintailah dengan tulus agar Tuhan berkati hubungan kalian. Baik. Terima kasih pendeta dan ibu. Nah sekarang apa nasihat Alkitab atau dari pena inspirasi tentang hal yang kita bicarakan ini bila cinta bertepuk sebelah tangan? Silakan pendeta dan ibu. Mungkin contoh ya di Alkitab ada contoh yang ya memang. Dalam Kejadian 29 cerita tentang Yakub dan Lea. Kita sudah tahu ceritanya bersama. Yakub sebenarnya mencintai Rahel. Dia sudah bekerja sudah 7 tahun, tetapi akhirnya yang dia dapatkan adalah Lea. Tetapi di budaya saat ini juga memang kalau kakak belum menikah, adik belum bisa menikah. Jadi seperti itulah yang dialami oleh Yakub. Jadi akhirnya Yakub menikahi Lea dulu, tapi dia tidak tahu. Itulah saat itu kan ada cinta bertepuk sebelah tangan. Di Alkitab ada contohnya. Tetapi 7 hari kemudian baru dia bisa 7 mendapat. tahun. 7 hari. Oh, Dalam 7 hari masa oke. pernikahan dia baru bisa mendapatkan Rahel dengan bekerja lagi selama 7 tahun. tahun. Iya. Jadi mungkin kalau di budaya itu topik yang lain kita bicarakan, tetapi di sini setidaknya Yakub ketika Laban memberikan Lea kepadanya, dia berupaya untuk mencintai Lea ini dengan segenap hatinya. Jadi memang ini yang walaupun tidak akan sama kepada Rahel, tetapi setidaknya Yakub berupaya untuk membangun rasa cinta. Dan itu contoh yang Alkitab berikan, dan mungkin masih ada contoh yang lain, tapi kira-kira ini contoh yang paling besar yang dapat kami kemukakan di sini. Baik. Iya, lalu kemudian apa yang pena inspirasi katakan di dalam Kebahagiaan Sejati halaman 53 paragraf yang ketiga. Di sini ada sebuah kutipan yang berkata, mereka tidak lagi hidup sesuai dengan hawa nafsu mereka yang lama, melainkan dengan iman akan anak Allah mereka akan mengikuti langkah-langkahnya, memantulkan tabiatnya, dan menyucikan diri sebagaimana Tuhan suci adanya. Hal-hal yang tadinya mereka benci, sekarang mereka cinta. Dan yang tadinya mereka cinta, sekarang mereka benci. Yang sombong dan tinggi hati sekarang menjadi rendah hati dan lemah lembut. Jadi dari kutipan ini, kebahagiaan sejati walaupun tadinya tidak dicintai, tetapi kalau kita datang kepada Tuhan,
Tuhan akan membantu ada perubahan dalam diri kita. Mungkin saya yang tidak merespon cinta orang lain, cinta pasangan saya. Tapi Tuhan akan merubah hati saya dengan pertolongannya. Kita akan berubah dan mencintai dia. Jadi tidak ada lagi cinta bertepuk sebelah tangan. Tetapi betul-betul pasangan atau muda-mudi yang baru berpacaran akan saling mencintai. Namanya bertepuk sebelah tangan, artinya cuma tangan sebelah yang bergerak. Tetapi ketika Allah berkarya, maka dua-duanya akan bekerja dan terjadilah tepukan yang indah di sana. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah, sekarang sebagai penutup dari diskusi kita, apa kesimpulan dan mungkin sekaligus dengan closing statement atau pesan penutup dari rangkaian diskusi kita tentang cinta bertepuk sebelah tangan? Silakan Pendeta atau Ibu yang duluan. Oke, nanti Memnya akan menutupnya, tetapi di dalam Yohanes 3:16, ini ayat yang berbicara tentang cinta dan inilah ayat yang terbesar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, barang siapa di sini bisa jadi tidak merespon cinta Yesus. Bisa jadi itu saya, bisa jadi itu kita, bisa jadi itu anak-anak muda. Tetapi di sini Yesus mau memanggil kita. Dia telah memberikan bahkan hidupnya untuk kita. Nah, kalau jangan biarkan Yesus cintanya bertepuk sebelah tangan. Biarlah kita belajar juga untuk menyambut cinta Yesus. Dengan demikian ketika cinta ini bertemu, itulah keselamatan yang Tuhan karyakan untuk kita. Jadi artinya bahwa dalam hubungan ini, baik muda-mudi, baik keluarga, Yesus akan menjadi pusat dari cinta kita di dalam rumah tangga. Sehingga walaupun mungkin tadinya cinta bertepuk sebelah tangan, tetapi lama-kelamaan kita akan saling mencintai dan itu akan menguatkan keluarga kita, menguatkan rumah tangga kita. Amin. Ya, sebagai closing statement saat ini adalah cinta kepada manusia bisa saja bertepuk sebelah tangan. Tetapi cinta kepada Tuhan akan selalu berbalas dengan indahnya apapun. Dengan indah apapun bentuknya. Baik, jadi taruhlah Tuhan di dalam hubungan cinta di antara pasangan, juga di dalam rumah tangga kita. Puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus menjadi pusat ya dalam kehidupan hubungan kita suami istri atau mungkin yang muda-mudi yang dalam persiapan untuk pernikahan. Baik, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik dan bermanfaat yang kami percaya sudah membekali sahabat Kapas hubungan dengan bila cinta bertepuk sebelah tangan. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, Pendeta Michael Bawengan akan mendoakan kita. Silakan Pendeta. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk topik diskusi yang begitu menarik saat ini. Dan pada akhirnya kami mau menempatkan Yesus yang sangat mencintai kami dalam topik diskusi ini. Sehingga kalau Yesus adalah pusat daripada cinta yang kami bangun antara suami istri, bahkan muda-mudi yang sementara memperjuangkan cinta mereka. Biarlah kiranya ketika Yesus ada di antara kami, di hati kami, maka tidak ada lagi cinta yang bertepuk sebelah tangan. Tetapi rumah tangga akan kuat, hubungan yang dibangun oleh muda-mudi juga akan kuat, kemudian menuju kepada pernikahan. Rumah tangga kami disiapkan pasti akan ke surga. Terima kasih untuk Pendeta Widodo yang sudah menuntun dalam diskusi ini, bahkan Cornelius Media yang sudah mengundang kami untuk diskusi dengan topik yang begitu menarik ini. Kami doakan semoga dengan tayangan ini setiap orang yang mendengarkan boleh terberkati dan nama Tuhan yang akan ditinggikan. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta Michael Bawengan dan Ibu yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita sekalian. Doa kami kiranya Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati Pendeta dan Ibu bersama dengan keluarga dalam tugas pelayanan dimanapun itu. Tuhan utus, Pendeta dan Ibu akan selalu sukses dan berbahagia. Amin. Dan terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program Kapas. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita. Dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, bertumbuh bersama, bahagia bersama, dan bersiap ke surga bersama sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto bersama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Bawengan Roti. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.